Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, NIM 192100121, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Dan poin yang saya akan bahas yaitu mengenai jenis-jenis penjadwalan operasi atau produksi. Sebelum masuk ke jenis penjadwalan operasi atau produksi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari penjadwalan. Penjadwalan adalah salah satu kegiatan yang penting dalam proses produksi ataupun pekerjaan suatu proyek. Penjadwalan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi, merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, dan merencanakan proses produksi. Adapun tujuan penjadwalan yaitu untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penjadwalan operasi atau produksi. Berdasarkan aliran prosesnya, penjadwalan produksi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penjadwalan job shop, yang kedua penjadwalan flow shop, yang ketiga continuous production, dan yang keempat yaitu penjadwalan proyek. Yang pertama yaitu penjadwalan job shop. Job shop adalah jenis aliran produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang sedikit tetapi banyak model atau variannya. Tujuan dari job shop sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Pada umumnya, produksi dengan job shop ini tidak menggunakan jalur produksi atau production line khusus untuk mengerjakannya. Adapun karakteristik dari proses produksi job shop yaitu yang pertama, memiliki ragam produk atau varian yang banyak. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Yang ketiga, tenaga kerja yang sangat terampil. Yang keempat, memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak. Yang kelima, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Adapun contoh produk-produk yang menggunakan job shop, yaitu percetakan yang menerima desain poster-poster tertentu dengan jumlah yang terbatas, pabrik fabrikasi yang menerima pesanan pembuatan peralatan dengan desain khusus, dan pabrik pakaian yang membuat seragam dengan desain dan jumlah yang ditentukan. Yang kedua yaitu penjadwalan flow shop. Flow shop production adalah jenis proses produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau diproduksi dengan jumlah banyak dan berturut-turut. Sistem produksi flow shop ini menggunakan jalur produksi untuk memproduksi produk-produknya. Flow shop production sering disebut juga dengan mass production atau produksi massal. Adapun karakteristik dari flow shop yaitu yang pertama, memiliki standarisasi produk dan urutan proses. Yang kedua, menggunakan mesin dan peralatan kerja khusus. Yang ketiga, volume produksi yang tinggi. Yang keempat, siklus produksi yang lebih pendek. Yang kelima, perencanaan dan pengendalian produksi lebih mudah. Yang keenam, penanganan material dapat dilakukan secara otomatis. Yang ketujuh, persediaan material dapat lebih cepat untuk dikonversikan menjadi penjualan. Nah, contoh produk-produk yang menggunakan flow shop yaitu pada produksi pakaian jadi ataupun pada produk elektronik komersil seperti televisi, smartphone, DVD player, dan laptop. Yang ketiga yaitu continuous production, adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun sesuai dengan urutan operasi dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Adapun karakteristik continuous production yaitu yang pertama, semua tempat atau mesin didedikasikan khusus untuk satu jenis produk. Yang kedua, material ditangani secara otomatis. Yang ketiga, proses operasi mengikuti urutan yang telah ditentukan. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian dilakukan secara rutin. Yang kelima, biaya per unit yang rendah karena volume produksi yang tinggi. Contoh sistem produksi dengan proses continuous production adalah seperti industri penyulingan minyak dan produk-produk pertambangan lainnya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu penjadwalan proyek. Proyek merupakan sistem produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang agak rumit dan dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Sistem produksi proyek juga memiliki urutan-urutan operasi untuk menunjang pencapaian target proyek akhir. Adapun karakteristik dari sistem produksi proyek ini yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi namun volume produksinya sangat rendah. Biasanya unit atau produk yang diproduksi tersebut diletakkan di tempat yang tetap dan semua sumber daya yang diperlukan akan dibawa ke tempat tersebut. Adapun contoh produksi yang menggunakan sistem produksi proyek diantaranya yaitu produksi kapal, pesawat terbang, bangunan jembatan, gedung, dan mesin-mesin besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.